Halo semuanya, hari ini aku akan membacakan untuk kalian para Virgo selama di bulan Mei, percintaan, keuangan, pekerjaan, kesehatan, dan pesan semesta untuk kalian. Ambil positifnya, negatifnya silahkan kalian buang atau kalian jadikan perkembangan untuk kedepannya, perbaikan untuk kalian kedepannya. Jika memang tidak resonate, jangan dipaksakan karena ini bentuknya vice versa. Ya, mari kita lihat untuk para Virgo. Kita lihat dari percintaan Virgo di bulan Mei dulu ya. Percintaan para Virgo di bulan Mei. Oke. King of Wands. Oke. Sepertinya dari kalian, dari segi percintaan, ada seseorang yang kalian suka, ada seseorang yang kalian suka liatin, curi-curi pandang, ya. Tapi kalian tuh di sini, kalau yang aku lihat tidak gegabah ya, masih dalam keadaan yang sangat begitu tenang, masih bisa untuk mengendalikan emosi dan ego kalian, tidak untuk yang tergesa-gesa, terburu-buru. Misalnya kalian langsung kayak curi start duluan, ya, kenalan duluan, enggak. Kalian tuh kalau yang saya lihat, liatin dia dulu, menilai dia dulu, curi-curi pandang dia dulu gitu loh, kalau yang saya seperti itu. Atau untuk kalian para Virgo yang perempuan ya, ada laki-laki yang sedang memperhatikan kalian, melirik-lirik kalian seperti itu ya, energinya seperti itu kalau yang saya lihat. Dan kelihatannya dari segi perilakunya dia cukup menjaga jarak nih dari kamu ya. Mungkin kalian awalnya teman yang biasa-biasa aja, tapi karena dia ada rasa suka ya, rasa suka ini menyebabkan dia jadi kelihatannya tidak nyaman, sehingga dia dominan untuk kayak menjauhi kamu, tapi sembari dia tuh lirik-lirik kamu juga, curi-curi pandang juga ke kamu gitu loh. Hal yang tadinya tuh biasa-biasa aja sebenarnya, mungkin tadinya bertegur sapa, sekarang jadi nggak bertegur sapa, jadi kayak cuek dianya. Mungkin kalian yang merasa jadi kelihatannya kok aneh ya, kok dia jadi berubah ya, seperti itu. Tapi di sisi lain kontak matanya kok sering gitu loh. Di sini pun kalian pun juga menyadarinya seperti itu ya. Seven of Swords. Oke, kalau yang aku lihat dari sini ada untuk kalian para Virgo juga ya, beberapa dari kalian ini ada yang mau mencoba untuk move on ya. Ini kelihatannya untuk kalian para single, kalian udah mau mencoba untuk membuka hati, but sometimes ketika kalian sudah ingin ikhlas buka hati ya, pikiran kalian tuh masih suka merajalela ke masa lalu, seolah masih suka teringat ke masa lalu, membawa suasana ke masa lalu seperti itu. Padahal niat kalian tuh udah mau buka hati gitu loh, tapi masih ada trigger yang kadang membuat kalian tuh kecentok gitu loh, keinget dia lagi-lagi keinget dia. Jangan sampai ketika kalian mengingat dia ya, apa yang pernah kamu lakukan ke dia, kamu perlakukan juga ke orang baru gitu. Misal dari segi panggilan, karena kamu saking gak bisa move onnya dari masa lalu, kamu manggil pacar kamu yang sekarang ya Virgo, seperti nama kesayangan mantan kamu dulu tuh jangan semuanya disamaratakan, karena ketika pasangan kamu yang sekarang tahu, pasti akan banyak kekecewaan yang dia simpan di situ ya. Six of Swords. Terkadang kalau yang saya lihat, kalian sedang ingin menemukan secara kenyamanan dalam kedamaian hati, karena hati kalian tuh suka bergelombang. Kalau yang saya lihat seperti itu, suka masih nggak tenang, terbawa ke masa lalu tapi ingin ke depan. Ketika mengingat lagi masa lalu, pengen balik lagi ke belakang gitu loh, dan ingin mengulang masa-masa dengan seseorang yang masa lalu, tapi diperlakukan ke orang yang sekarang dari segi nama panggilan, dari segi kesukaan, padahal hal yang disuka itu tidak disuka oleh pacar kalian gitu loh. Yang harus kalian gunakan saat ini adalah sebuah kesadaran ya, sadar bahwa yang kalian lakukan adalah di saat ini, sekarang, saat ini, bukan masa depan ataupun bukan masa lalu ya. Four of Cups. Ada momen dimana kalian lebih memilih untuk menenangkan diri dulu. Bagi kalian yang single, kalau yang aku lihat, kalian gak muluk-muluk kok untuk meminta
cepat dipertemukan jodoh atau cepat dipertemukan pengganti. Yang penting kalian tenang dulu secara batin, mental, dan diri sendiri. Kalau yang saya lihat, kalian membangun branding bahwa diri kalian tuh harus bisa sembuh dulu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Ada momen dimana aku melihat kalian tuh lebih dominan kayak menutup diri ya, jadinya ya seperti itu. Padahal hati itu ya terbuka saja gitu loh. Siapa yang tahu gitu loh bahwa ada yang bisa serius sama kamu gitu ya. Sekarang kita lihat ke keuangan para Virgo di bulan Mei. Keuangan para Virgo di bulan Mei. Kalau yang aku lihat dalam segi keuangan kalian nih ada kestabilan, Two of Pentacles ya. Di bulan ini antara pengeluaran dan pemasukan sangat begitu stabil ya. Kalau yang aku lihat seperti itu, Four of Pentacles. Oke, gini, kalian mampu dan kalian bisa untuk melengkapi diri kalian dari atas kepala sampai ke bawah kaki gitu lah. Ada kata dari topi, baju, celana, daleman tuh semuanya bisa untuk kalian beli gitu. Tapi cobalah untuk beberapa persen dari uang kalian masukkan ke kotak amal, berikan ke orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Ya supaya itu hanya bersirkulasi saja gitu loh. Jadi tidak terus-menerus untuk kalian save. Ketika kalian save, wadahnya ini tidak akan bertambah dan melebar. So lebih baik ya sirkulasikan terus. Pasti kamu tidak akan jatuh miskin kok ketika kalian memberikan 2.000 atau 1.000 tuh tidak akan gitulah ya. Three of Pentacles. Aku melihat di sini ada yang mencoba untuk mengajak kalian kerjasama dengan benefit profit yang lumayan besar. Kalau yang saya seperti itu, gitu loh. Tapi kalian di sini tidak ingin langsung terbuai. Kalian di sini ingin mencari tahu dulu, gitu loh. Bagaimana prospek kedepannya, orang-orangnya kayak gimana, jujur atau enggak, gitu loh. Kalian di sini masih meneliti dulu, masih bertanya-tanya dulu ke orang-orang sekitar, gitu loh. Baiknya gimana? Kalau yang aku lihat, kalian sangat begitu bagus juga ya. Cukup menilai dengan sangat begitu hebat gitu. Seven of Pentacles. Cuman di sini kalian tuh ada keraguan, takut-takut untuk mengeluarkan uang. Kalian berpikir aku untuk dapat duit ini aja susah gitu loh, masih mau untuk kerja sama, nanti bakal balik lagi nggak? Kalau yang aku lihat kalian tuh berpikirnya seperti itu. Ini bakal balik lagi nggak? Kalau nggak balik lagi nih duit tuh dapatnya aja susah gitu loh. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena kalian ini di sini ada energi dimana takut untuk dimanfaatkan. Kalian pernah memang dimanfaatkan di masa lalu. Kalau yang saya lihat seperti itu, so ini menjadi pengalaman kamu ke depannya. Tapi di sisi lain ini menjadi limiting belief bagi kamu gitu loh. Ketika kamu ingin mencoba berbisnis, kalian malah jadi kayak takut. Takutlah nanti takut gagal, takutlah nanti takut nggak bisa maju. Kalau kamu ingin terjun ke dunia bisnis, carilah circle orang bisnis. Maka di situ kamu akan tahu berapa banyak dia bisa jatuh ke dalam kegagalan. Jadi ketika kalian bercerita sebuah kegagalan ke seorang pembisnis, itu menjadi hal biasa bagi dia gitu loh. Tapi kalau kamu berbicara kepada orang yang bekerja di kantor, itu nggak matching gitu loh pembicaraannya. So kalian harus pintar-pintar dalam bercerita kepada circle mana yang harus kalian ceritakan gitu ya. Sekarang ke pekerjaan para Virgo. Pekerjaan para Virgo di bulan Wheel of Fortune. Sebenarnya dalam pekerjaan aku melihat ada banyak keberuntungan yang bisa kalian dapatkan. Satu, bisa naik jabatan, bisa dapat bonus, teman-teman tempat kerjanya sangat begitu mensupport kamu ya. Ya intinya di bulan Mei itu ada banyak kelancaran yang kalian bisa jalankan di dalam pekerjaan kalian. Kalau yang salah seperti itu, bahkan kalau kalian mau menggunakan kartu Wheel of Fortune dalam sebuah usaha sebenarnya bisa. Kalau kalian masih takut-takut untuk suatu bidang usaha yang besar, karena ketika kalian membangun sebuah usaha dengan rasa takut, itu yang menjadi pantulan ke dalam toko kamu gitu loh. Kalau kalian mau usaha dalam
zona yang kecil tanpa ada rasa takut, monggo jalankan, karena ada peluang sangat besar gitu loh di bulan Mei pekerjaan kamu tuh melejit. Kalau yang saya lihat seperti itu, Queen of Wands. Tapi kalau yang saya lihat pergerakan kalian itu dalam segi pekerjaan sebenarnya santai-santai aja, nggak yang ngotot mau buka usaha tuh enggak. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena kalian lebih mengutamakan kenyamanan di dalam diri kalian sendiri. Intinya apa yang kalian dapat sudah kalian syukuri, tidak perlu ditambahkan, ya kamu sudah bersyukur dengan semuanya itu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya, jadi nggak terlalu ngotot lah kalau yang saya lihat seperti itu. Queen of Swords, sometimes kalau yang aku lihat gini ya, di dalam pekerjaan kamu tuh kamu ngerasa bahwa pekerjaan yang dibebankan ke kalian tuh berat. Kalau ya saya seperti itu, ada beberapa kali mungkin kalian mengeluh dalam pekerjaan tersebut ya. Kalau yang saya seperti itu ya sebenarnya kalian bekerja tapi bekerja sambil mengeluh juga. Kalau yang saya sih seperti itu. Four of Pentacles. Intinya kalau yang saya dari segi pekerjaan pun juga circle-nya sangat-sangat mendukung. Kalau yang saya lihat ya, bahkan circle kalian itu tumbuh dalam segi materi yang kelihatannya royal, bukan yang pelit-pelit juga gitu lah. Ada momen dimana dalam suatu pekerjaan kalian ada yang traktir kalian. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, Nine of Swords. Oke, tapi aku suka melihat ada sisi kalian mengeluh, ada sisi kalian capek, tapi kalian di sini ada kelihatannya kayak lebih ke arah drama ya. Kalau yang saya lihat dimana drama tersebut kalian mikirnya, aduh yang gue lagi kerja ini pokoknya susah banget lah. Kalau yang aku lihat seperti itu. Sekarang kita lihat ke kesehatan para Virgo. Kesehatan para Virgo di bulan Mei. Sebenarnya Ace of Swords, ada beban pikiran yang terkadang muncul di dalam pikiran kalian, entah tentang masa lalu kalian, percintaan kalian pun juga bisa. Kalau yang saya seperti itu, jadi timbul sebuah kemelekatan di dalam pikiran kalian gitu loh. Kalau dari perasaan kalian melekat itu mudah, tapi kalau dari segi pikiran, kalau yang saya lihat kalian tuh sometimes suka mikirin di masa lalu gitu loh. Padahal masa lalu itu misalnya sudah 9 tahun berlalu, 5-4 tahun berlalu, tapi ini menjadi beban dalam pikiran kalian setiap kalian berjalan. Intinya jika memang ada yang belum selesai, selesaikanlah gitu loh, secara kekeluargaan atau secara damai, win-win solution gitu loh. Karena sometimes pikiran ini menjadikan beban di dalam hidup kalian, yang mau sampai sejauh mana kalian membawa diri kalian, pikiran ini tuh masih kalian bawa juga gitu loh. Three of Cups, dalam segi kesehatan sebenarnya oke-oke aja. Kalau yang saya lihat seperti itu, ada sebuah ya momen dimana kalian pergi keluar, hangout sama teman-teman kalian, menghabiskan waktu bersama, mengapresiasi pekerjaan kalian yang kelihatannya sangat begitu crowded gitu loh. Kalian pergi keluar untuk ya kayak sekedar kopi, ke cafe gitu loh. Eight of Pentacles. Tapi kembali lagi ya, kalau kalian merasa di dalam pikiran kalian gak enak, karena pikiran gak enak pun juga akan membuat tubuh kalian gak enak gitu loh. Mungkin tubuh kalian lebih terasa kayak bebannya berat, gampang capek. Yuk, intinya pasti kan ada uang yang keluar gitu loh. Kalau yang saya seperti itu, perbaiki dulu dari dalam, baru kalau kalian sudah tidak mampu dari dalam, pergilah keluar. Tapi pergi keluar pun tidak selalu kalian bisa minum obat gitu loh. Bisa kalian itu mensehatkan tubuh kalian dengan yoga, olahraga, tai chi. Itu kan juga suatu gerakan-gerakan tubuh yang bisa menstabilkan metabolisme kalian gitu loh. Four of Cups. Di sisi lain, kalau yang saya lihat kalian pun juga suka ya untuk meditasi para Virgo. Kelihatannya seperti itu. Overall oke, tapi jaga segi pemikiran kalian. Sekarang kita lihat ke pesan besar para Virgo. Pesan semesta untuk para Virgo. Emperor.
kalian harus bisa untuk memaintain emosi kalian gitu loh. Kalau misalnya memang ada emosi di dalam diri kalian, kalau mau kalian rilis atau kalian mau keluarkan, kalian cari tempat ya, misalnya, atau hal yang paling simple, hal yang paling easy ya, kalau misalnya ada air, kalian bisa teriak tuh di dalam air, karena kan suaranya nggak ada kan. Coba deh kalian teriak di dalam air, itu bisa mengeluapkan emosi kalian, daripada kalian menampung emosi kalian, ujung-ujungnya jadi bom, meledak dengan sendirinya. Hal yang tidak pernah kalian duga, misalnya kalian cuma kesenggol doang, tapi karena kalian selalu menampung emosi, kalian jadi maki-maki orang gitu loh. Itu harus bisa di-maintain. Atau beberapa 2 hari sekali, 3 hari sekali kalian grounding, coba untuk tanpa pakai sandal, sepatu, kalian menuju ke tanah, benar-benar tanah ya, bukan aspal atau bukan batu bata gitu loh. Dan dengan sendirinya tanah itu akan menyerap energi negatif kalian ya. Two of Wands. Dalam hidup itu pasti selalu ada dualitas, bahagia dan sedih. Intinya terima aja. Ketika kalian menjalankan kehidupan kalian ke depannya, dualitas itu selalu berdampingan, antara bahagia dan senang itu selalu berdampingan. Gitu loh, kalian tidak bisa meninggalkan salah satu, kalian tidak bisa sepatu pun kanan kiri. Sama halnya seperti hidup, selalu ada matahari dan bulan. Jangan selalu menginginkan sebuah kebahagiaan, jangan selalu menggenggam sebuah keinginan. Serahkan semuanya kepada semesta, supaya kamu memberikan space kepada semesta untuk selalu hadir ke dalam diri kamu. Iya, keluarga to the moon. Kalian tuh suka, kalau yang saya lihat, bingung dengan pilihan kalian sendiri ke depannya tuh mau gimana dan seperti apa. Kalau yang saya lihat bingung gitu loh. Pertimbangannya tuh banyak. Kalian bisa sebenarnya kalau mau bertanya saja kepada Sang Maha Pencipta gitu loh, baiknya yang mana, cepat atau lambat Sang Maha Pencipta itu baik, pasti akan memberikan jawaban kepada setiap hambanya ya. King of Pentacles, kalau yang saya lihat, King of Pentacles adalah penggambaran dari keuangan kalian di bulan Mei yang sangat melimpah ruah. Knight of Wands, jalani semuanya tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru. Oke, segini dulu untuk pembacaanku. Bagi kalian para Virgo, aku minta maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kataku. Akhir kata aku minta tolong like, comment, dan subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang. Thank you.